ada yang mengatakan itu Gunung Pegat ini kan ada dua, kepalanya itu ada di Ponggok, yang di Sengat itu badan sama ekor. Setiap orang yang kesini itu yang melanggar norma-norma agama Islam itu kayak pasti ada gangguan. Ada gangguannya. Ya, sering-sering ya. kayak gitu. Mitosnya ini ketika seseorang berada di Gunung Pegat ini seperti apa Kang di sini Kang? Mitosnya itu kalau lewat jalan yang di tengah-tengahnya antara gunung yang utara sama yang selatan itu sebelum genap 8 hari itu katanya pegatan. Sebenarnya kata pegat itu bukan untuk memegat sesuatu hal yang baik, merusak rumah tangga orang, ingin bercerai dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kata pegat ini memegat dari nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kata pegat ini memegatkan dari sesuatu hal yang buruk. Jadi intinya kata pegat ini supaya hal-hal yang buruk bisa dipegatkan, bisa dijauhkan, bisa diputuskan dari diri kita. Kamu penjaga di sini. Sudah lama kamu menjaga di sini? Oke, saya perkenalkan nama saya Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan siapa aku kepada siapa yang bicara nama Allah. Tunjukkanlah Prabu Brawijaya. Assalamualaikum. Salam rahayu. Rahayu. Karena ngetas sekarang. Jadi saya mau minta izin untuk naik ke atas. Apakah diperbolehkan atau tidak? Monggo Prabu. Ada apa ini? Ada apa ini? Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat, dulur-dulur sekalian, baik dimanapun berada, alhamdulillah ya. Ya, kita bersama Abah serta teman-teman santri dari Padepokan. Sekarang kita berada di Bukit Pertapaan Dewi Kili Suci ya. Bukit Pertapaan Dewi Kili Suci bah ini Pak. Alhamdulillah kita mau naik ke atas nanti karena ini bukit dinamakan bukit karena sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Alhamdulillah. Nanti kita tahu bagaimana sejarah Bukit Dewi atau Bukit Pertapaan yang dibuat tapa Dewi Kili Suci. Tadi saya sudah menghampiri sama juru kuncinya ini Pak. Juru kuncinya ini ternyata perempuan. Ibunya itu tadi saya diajak ke sini kok malah malam tidak enak, dan dia juga punya putu, jadi tidak mau diajak ke sini, mau mengantarkan kita.
tadi ya disuruh mewakili Kangnya itu. Nah, disuruh mewakili Kangnya ini. Oke. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini bertepatan dengan malam Jumat Legi. Insyaallah ini malam yang sangat baik sekali, karena malam Jumat Legi itu bisa diartikan adalah malam yang sangat baik untuk beriadah. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, kita oleh Allah disampaikan pada tempat ini. Tentu bukan suatu kebetulan, karena bertepatan juga dengan bulan Asyura, yang artinya adalah bulan tirakat. Saya datang ke sini bukan tanpa sebuah isyarah, tetapi memang saya mendapatkan isyarah atau pepeling untuk datang ke tempat ini, karena di tempat ini insyaallah menjadi sebuah tempat mujahadah, riyadhah, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah dalam arti berdiam diri. Diam ini juga suatu ilmu tingkat tinggi, di mana ketika kita diam, maka di saat itulah semuanya akan ditanggung oleh Allah, semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Sebagai contoh, ketika kita dihina maupun dicaci orang lain, ketika kita diam, maka nanti semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Ketika kita diam, maka yang akan bergerak adalah Allah. Tetapi ketika kita banyak bergerak, maka di situ Allah akan diam. Oleh sebab itu, hati-hati terhadap orang-orang yang diam. Diam bersabar kepada Allah. Diam juga di dalam ilmu tasawuf disebut juga dengan tafakur. Berdiam dirilah kamu sebelum kamu nanti didiamkan oleh Allah. Jadi segera kita berdiam diri sebelum kita nanti benar-benar didiamkan oleh Allah. Selain itu, di tempat ini saya merasakan sebuah energi yang sangat dahsyat sekali, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini hanya kekeliruan saya, kalaupun ada benarnya itu adalah petunjuk dari Allah, dan kalau ada salahnya itu murni kesalahan saya. Di sini adalah bentuk mujahadah atau doa berdiam diri memohon perlindungan kepada Allah yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh tekad dan juga niat yang luar biasa untuk melindungi masyarakat, terutama wilayah Serengat sini. Kebetulan ini berada di Serengat, dan khususnya di wilayah Kediri dan juga di sekitarnya. Karena dahulu kala insyaallah ada seseorang yang bermujahadah, beriadah, memohon kepada Allah semoga wilayah sini, termasuk juga ada lagi cabangnya di beberapa wilayah, karena saya rasakan juga menyambung seperti beberapa jaring yang tujuannya untuk meminta kepada Allah dilindungi wilayah-wilayah ini. Bukan hanya di tempat ini, tetapi ini juga menyambung ke beberapa wilayah yang lain, bukan hanya di satu tempat ini. Jadi intinya meminta kepada Allah supaya wilayah Kediri itu dilindungi oleh Allah dengan beberapa pagaran ataupun perlindungan. Jadi bukan hanya di sini, tetapi juga ada di wilayah Goa Sulomangkling, dan ada di beberapa wilayah yang lainnya,
menyambung begitu. Itu pun juga dilakukan atas dasar isyarah, petunjuk dari Allah untuk berdoa dan bermujahadah di tempat-tempat tersebut. Jadi tempat ini insya Allah juga menjadi barokah. Barokah itu dalam arti ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka ini bisa menjadi barokah. Nah, maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah semoga barokahnya lumeber kepada kita. Bukan kita itu meminta kepada makhluknya, bukan. Kalau di dalam pesantren sudah sangat umum sekali ketika kita meminta barokah kepada kiai, barokah kepada orang tua, kita cium tangannya. Bahkan kalau saya sendiri biasanya mencuci sandalnya kiai, itu biasa untuk mencari barokah. Mencari barokah karena setiap apapun yang digunakan oleh orang-orang soleh ini mengandung barokah. Bahkan tempat makannya, sisa makannya itu ada barokahnya. Seperti juga barokah dari baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting untuk kepada santri semuanya, kita niatkan ketika datang malam Jumat Legi ke tempat ini, yang pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak usah fokus kepada makhluk. Kita bukan untuk mendatangi makhluk. Kita tidak tertuju pada makhluk tetapi kepada yang menciptakan makhluk. Itu yang perlu untuk dipahami. Dan saya minta untuk sekarang pagaran dulu, membaca sholawatnya 7 kali tahan nafas, membaca ayat kursinya 7 kali tahan nafas, Al-Fatihah dikirimkan untuk beliau yang di sini, entah itu yang kelihatan secara mata zahir maupun secara mata batin, karena adab sopan santun kepada makhluk, entah itu kepada yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ataupun adab kepada tanah, adab kepada bumi, adab kepada hewan, semuanya itu ada adabnya. Kita wajib untuk beradab dan jangan sampai ada kesombongan, aku ki sopo begitu. Jadi kita harus tetap beradab, bersopan santun, unggah-ungguh dimanapun tempat kita berada. Intinya di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jadi saya minta untuk semua santri, walaupun panjenengan sudah belajar tentang beberapa ilmu hikmah, tetap yang terutama di dalam hatinya harus ada adab sopan santun terhadap siapapun. Nggih. Nanti kita di sini tentunya setelah meminta izin tadi sudah kepada juru kunci, dan sekarang kita meminta izin untuk yang berada di tempat ini. Semoga kedatangan kita di sini tidak mengganggu dan juga bisa terjalin silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Monggo untuk para santri, saya minta sebelum kita naik di atas pagaran dulu dengan Asmakaromah Syekh Abdul Qadir Jailani, tangannya direntangkan. Nanti setelah direntangkan baca Asmakaromahnya, minta untuk pagarannya. Bismillah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang lainnya baris dulu di sini, pagaran dulu. Di sini tidak apa-apa. Baris dulu. Tanyain dulu Pak Lurah, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Lo dengan siapa saya ini bicara? Aku penjaga di sini. Kamu penjaga di sini. Sudah lama kamu menjaga di sini? Sudah berapa tapak? Berapa tapak di sini? Dari generasi ke generasi. Selain kamu ada nggak penjaga di sini? Setiap gerbang ada penjaganya. Oh, setiap gerbang ada penjaganya. Ya, mohon maaf sebelumnya
kami datang di sini sama santri-santri Padepokan dan sama guru kita datang ke sini ingin mengalap barokah dan berdoa kepada Allah Tuhan kami ke atas nanti untuk biar kita selalu mendekat kepada Allah dan meminta ridho dari Allah agar kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala. Ya, nanti kita minta izin ke Hanya orang yang bersih hatinya yang boleh masuk ke sini. ya, nanti kita ya makanya kami minta izin kepada jenengan yang selaku penjaga di sini minta izin untuk agar bisa diperbolehkan masuk di sana. Ya, Sebelum kalian masuk, iya. hadapi aku dulu. Mohon maaf, saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Di antara kalian ada yang buruk hatinya, jadi bolehkan masuk ke sini. Ada yang buruk hatinya. Ya, Salah satu dari kalian mohon, ada yang buruk hatinya, maka semuanya tidak boleh masuk kemari. mohon maaf. Nanti kalau Ini tempat yang disucikan. ya, nanti mohon maaf kalau nanti memang kita nggak boleh masuk semuanya, nanti kasihan yang tinggal di sini. Kita bareng-bareng saja. Jangan coba-coba menentangku. Saya tidak menentang, cuma saya kepengen saja jenengan yang selaku penjaga Apa di sini. tujuanmu masuk ke sini? Tujuan saya yang pertama adalah kami datang sama santri ini ingin meditasi atau berdoa di sana, di atas sana, ya, mengalap barokah. Kan ini kan termasuk petilasan atau pertapaan bagi mereka orang-orang yang suci yang ada di sini. Yang pertama, yang kedua, kami ingin menyucikan diri, membersihkan hati di sini, mengharap ridho Allah supaya kita nanti selalu ketika dalam keadaan apapun juga, dalam melakukan apapun juga kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kami Aku sebenarnya. tidak mengizinkan. Kenapa enggak? Karena salah satu dari kalian ada yang buruk hatinya. Salah satu dari kami ada yang buruk hatinya. Jika kalian memaksa ingin masuk, Iya. hadapi aku dulu. Terus bagaimana? Saya tidak bisa apa-apa kalau saya menghadapi. Ada yang lebih tangguh daripada aku di sini. Hadapi aku dulu. Ada yang lebih tangguh. Nanti Aku izinkan masuk. kalau nanti kita bisa menghadapi jenengan, saya bisa menghadapi jenengan. Aku izinkan untuk masuk. Ya, bagaimana cara saya bisa menghadapi jenengan? Kamu memiliki kemampuan. Siapa? Ya, saya tarung dengan kamu, dengan jenengan. Iya. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Tidak usah banyak berbicara. Ya udah, Atau kalian tidak akan kuizinkan untuk masuk kemari. sudah tidak apa-apa lah. Saya siap demi teman-teman kami nanti yang bisa masuk ke atas sana. Tidak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarung fisik. Apa tarung di atas? Atau tarung berhadapan? Tarung terserah, tarung apa. Saya ikut saja, tapi saya tidak bisa apa-apa. Tarung berhadapan, tidak apa-apa. Keluarkan kemampuan. Jangan so polos. Allah. Alhamdulillah.
Sudah, mohon maaf. Bolehkah sekiranya kami beserta teman-teman untuk masuk ke atas? Aku belum merasa kalah. Keluarkan kemampuan. Saya tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada teman kamu mau nyerang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa kamu tiba-tiba kok nyerang kami? Kenapa kamu tiba-tiba nyerang saya? Kamu juga gak terima di sini. Kamu gak terima? Kamu gak terima? Ganggu ketenangan saya. Kamu di mana? Kami tidak merasa mengganggu ketenangan kamu. Kamu gak merasa terusik. Ini kita belum diperbolehkan untuk masuk karena katanya ada di antara kita yang kurang kurang niat yang bagus. Kurang niat yang bagus. Iya. Kita disuruh menghadapi dulu. Yang mana yang berbicara? Yang ini. Yang ini. Assalamualaikum. Rahayu. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf tadi yang panjenengan sampaikan ke Ustadz saya itu apa yang panjenengan sampaikan tadi? Tidak boleh kalian masuk ke sini. Saya tidak boleh masuk ke atas. Kenapa? Karena salah satu dari kalian ada yang kotor hatinya. Ada yang kotor. Ya, kalau satu tidak boleh masuk, semuanya tidak boleh masuk. Kalau satu tidak boleh masuk, maka semuanya juga nggak boleh masuk. Ya, Karena ada niat yang kotor tadi. benar. Saya sampaikan kepada panjenengan. Panjenengan ini di sini siapa? Aku penjaga gerbang utama. Sampai penjaga gerbang utama. Iya, Di sini memang ada berapa gerbang? Ada hampir 97 ya. iya, Hampir ada 97 gerbang dan setiap gerbangnya ada. penjaganya. Jadi memang di sini ini ada 97 gerbang dijaga oleh beberapa makhluk yang memang diminta untuk menjaga tempat ini. Dan ini adalah penjaga gerbang utama. Beliau ini bentuknya seperti kalau orang Jawa dulu kesatria begitu, yang memakai senjata di lengan dan memakai baju adat Jawa dulu banget gitu. Ini wilayah penjaga wilayah sebelah sana Kedirian gitu. Jadi sampean ini memang ditugaskan untuk bertugas di sini. Dan siapapun yang datang ke sini itu memang sampean awasi dulu. Iya, benar. Ini ada mungkin ada salah satu santri saya mungkin hatinya mungkin belum baik, tetapi saya yang menjadi orang tuanya, saya nanti yang akan mengarahkan untuk menjadi yang baik. Kita ajak ke sini yang tidak baik memang supaya baik. Kita ajarkan di sini nanti untuk berriyadhah, untuk berdoa begitu, untuk membersihkan hati. Ya mungkin ada keinginan santri untuk sakti,
keinginan santri untuk mendapatkan ini itu, tetapi insya Allah nanti saya yang membimbing untuk menuju ke sana nanti begitu. Siapa dirimu? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba Allah, orang biasa yang ingin mengajak saudara-saudara untuk membersihkan hati. Kenapa wajahmu begitu bersinar? Karena kesorot lampu ini mungkin. Nggih, saya perkenalkan nggih, nama saya Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tunjukkanlah siapa makhluk ini kepada siapa yang berbicara inna ma'amur. Allah. Sandoko tahu. Prabu Brawijaya. Assalamualaikum. Salam. Salam rahayu. Rahayu rahayu. Sampai ngetos sekarang. Jadi saya mau minta izin untuk naik ke atas. Apakah diperbolehkan atau tidak? Monggo Prabu. Saya mohon maaf kalau mungkin nanti ada perkataan maupun perbuatan dari beberapa. Langsung terdengar suara apa ini namanya? Kodok. Ini sebenarnya juga salah satu jelmaan dari penunggu tempat ini. Tadi belum sama sekali tidak terdengar, sekarang keras sekali suara kodok. Ini sebenarnya adalah salah satu prajurit dari penjaga gerbang utama sini. Sebenarnya tanda-tanda bahwa boleh masuk atau tidaknya juga diisyaratkan dengan suara ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Saya manusia biasa yang penuh dengan salah dan juga hilaf. Saya mohon maaf. Semoga saja ini nanti bisa menyambungkan tali silaturahmi. Nggih. Saya mohon maaf. Terima kasih atas izinnya. Silakan panjenengan bertugas kembali dan kita minta izin untuk masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barakallah. Ini kan Kang siapa ini? Kang Fahrul Razi. Alhamdulillah barakallah. Sampean rumahnya di mana Kang? Selatan di sini. Selatan niki nggih. Alhamdulillah. Ini beliau adalah apa namanya warga sekitar sini nggih yang berada di tempat ini. Nggih. Menurut kepercayaan warga sekitar ngoten, tempat ini ku ada apanya Kang? Ya gimana ya, pokok setiap orang yang kesini itu yang melanggar norma-norma agama Islam itu kayak pasti ada gangguan. Ada gangguannya Ya, sering-sering memang, ya. kayak gitu. Iya. Apalagi mohon maaf kalau ada keinginan-keinginan yang buruk. Karena di sini juga saya rasakan ada beberapa masyarakat yang mungkin datang ke sini dengan niat yang berbeda. Contoh, mungkin salah pemahaman sehingga digunakan untuk memisahkan suami istri. Itu ada juga. Jadi sebenarnya kata pegat itu bukan untuk memegat sesuatu hal yang baik, merusak rumah tangga orang, ingin bercerai dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kata pegat ini memegat dari nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kata pegat ini memegatkan dari sesuatu hal yang buruk. Jadi intinya kata pegat ini supaya hal-hal yang buruk bisa dipegatkan, bisa dijauhkan, bisa diputuskan dari diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya hal-hal yang buruk tadi tidak masuk ke dalam diri kita? Salah satunya kita harus melakukan suatu hal yang baik, karena yang baik itu mendatangkan kebaikan dan yang buruk itu mendatangkan keburukan. Jadi salah pemahaman, sehingga ketika seseorang salah memahami tentang tempat ini, sehingga di tempat ini pun juga pada akhirnya tidak menyukai orang tersebut. Tetapi perlu untuk dipahami, walaupun tempat ini baik, tetapi ketika niatnya buruk, nanti bisa menimbulkan keburukan. Karena apa? Karena pikiran ini nanti akan menentukan apa yang kita dapatkan maupun yang kita lakukan. Jadi ketika tujuannya buruk, ini nanti bukan yang aslinya di sini, yang benar-benar salah satu orang yang beriadah, tetapi nanti yang datang makhluk-makhluk yang lain, bukan barokahnya yang didapat, tapi suatu hal yang buruk. Karena apa? Kalau bahasa pesantrennya itu, Allah tuh tergantung dari hambanya. Itu bahasa pesantrennya. Jadi Allah tuh tergantung dari hambanya. Kalau bahasa
tasawufnya, bahasa kejawanya itu begini. Jadi jagat alit ini nanti akan menentukan apa yang ada di jagat besar, karena alam semesta ini adalah jagat besar dan kita ini adalah jagat alit. Jadi apa yang kita pikirkan ini nanti akan menentukan apa yang kita dapatkan. Walaupun tempatnya baik, tetapi kalau niatnya buruk, ini nanti yang didapatkan sesuatu hal yang buruk juga. Jadi harus dengan niat yang baik supaya tidak salah jalan begitu. Jadi beberapa masyarakat mungkin ada yang salah memahami tentang arti kata pegat itu sendiri, sehingga ketika ada yang datang juga sesuatu hal yang buruk ketika niatnya itu buruk begitu loh. Tapi kalau niat yang baik, sebenarnya pegat ini tadi adalah kata-kata untuk memegat sesuatu hal yang buruk. Karena sebenarnya tempat ini adanya dulu karena ada salah satu hamba Allah yang beriadah meminta petunjuk kepada Allah, meminta pelindung kepada Allah, semoga dipegatkan dari kutukan maupun perkataan seseorang yang menginginkan bencana begitu. Jadi itu yang perlu untuk dipahami. Selain itu ada cerita apa lagi yang di masyarakat tentang pertapaan Kili Suci yang berada di mana ini? Di Dusun Ngemplak, Desa Dusun Ngemplak. Pagelanan. Masuk ke wilayah Gunung Pegat ya? Iya. Masuk Gunung Pegat ini ya? Iya. Kalau sudah timur sini itu sudah Ponggok. Oh, sudah Kalau Ponggok. sini ke barat itu Serengat gitu. Oh, Serengat Iya. itu ya. Jadi ada yang mengatakan itu Gunung Pegat ini kan ada dua. Mm-mm. Kepalanya itu ada di Ponggok, Mm-mm. yang di Serengat itu badan sama ekor. Mm-mm. Itu Itu kepala apa terus ekor apa, Kang? enggak tahu. Cuma Iya. cerita-cerita kayak gitu. Iya. Terus biasanya masyarakat sekitar ini meyakini tempat ini sebagai tempat apa itu, Kang? Apa pernah digunakan untuk sarana-sarana yang lain begitu? Kalau wilayah sini tidak begitu Tidak begitu, ya? Mungkin ada orang-orang yang luar itu yang sejalan dengan yang di atas itu, yang di puncak. Cuma kalau warga sekitar sini ya menata untuk menjadi wisata Bukit Pertapaan Bukit ini. Pertapaan ini. Terus kok bisa dinamakan Gunung Pegat itu kenapa, Kang? Katanya itu ada yang sini ada kepala, terus foto ada jalannya putus itu. Terus mitosnya ini ketika seseorang berada di Gunung Pegat ini seperti apa, Kang, di sini, Kang? Mitosnya itu kalau lewat jalan yang di tengah-tengahnya antara gunung yang utara sama yang selatan itu, sebelum genap 8 hari itu katanya pegatan gitu. Oh, pegatan. Katanya. Iya. Ya, Berarti ada mitos dari warga sekitar, ada kepercayaan bahwa siapa yang berjalan di Gunung Pegat ini ketika pengantin baru atau mau menikah itu nanti bisa pegatan gitu ya, bisa terputus gitu di jalan antara dua gunung tadi ya. Iya. Siapa yang melewati itu maka akan bercerai atau tidak langgeng rumah tangganya dan Katanya gitu. iya, mitosnya begitu ya. Iya. Dan kalau sini banyak yang biasa saja Biasa kalau saja sini, kalau ya. sini ya. Pokok yang nggak aneh-aneh gitulah. Yang dilakukan di sini nggak aneh-aneh. Oh, berarti pengantin baru ini lewat Gunung Pegat itu tadi nggak ada yang berani nih, Kang? Yang mempercayai itu nggak berani, tapi ada temen semajelis itu ada dulu yang masih baru nikah kisaran 4 atau 5 hari itu lewat situ, alhamdulillah sampai sekarang, dan mudah-mudahan selamanya. Insya Allah, yakin saja bahwa Iya. rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah begitu. Dan ini juga saya seperti flashback begitu ketika tadi mencoba untuk memahami tentang makhluk-makhluk gaib yang berada di sini. Ada juga di Gunung Pegat ini masyarakat yang menggunakan tempat ini untuk memutuskan sebuah perkawinan. Ada yang mau berangkat ke luar negeri begitu, atau pulang dari luar negeri begitu ke Gunung Pegat ini begitu. Atau orang yang susah bercerai dengan suaminya, seumpamanya sudah beberapa kali sidang tetapi nggak cerai-cerai, itu ada yang datang juga ke sini. Itu salah sebenarnya, sangat salah sekali, salah pemahaman tentang hal itu. Itu yang perlu untuk diluruskan sebenarnya.
Karena kata pegat sendiri bukan untuk hal-hal yang semacam itu begitu. Itu yang perlu untuk dipahami oleh semua saudaraku. Ya mungkin kalau ada salahnya itu murni kesalahan saya karena kebodohan saya, dan kalau ada benarnya petunjuk dari Allah. Saya mau izin untuk naik ke atas, dan semua santri saya minta untuk berdoa dulu dan pagaran dulu. Matur suwun nggih Kang. Barakallah. Alhamdulillah. Dari sebelah sana. Santri sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Tentangkan dulu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadri Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila qadri Sultan Auliya Abdul Qadir Jani Al-Fatihah. Baca dalam hati asma karoh Mas Abdul Qadir Jalani. Ikuti gerakannya untuk meminta pagaran kepada Allah. Allah lebih dekat. Silakan mati. Sini.
Jadi ini gerbang utamanya. Dari sini masih masuk kita dari sana. Ini pun juga ada beberapa penjaganya. Ini ada penunggunya. Seperti bentuk ewek gombel. Tatanya segini nih. Ngawasin aja. Macam-macam sampai hubungi. Kita akan jalan dari belakang. Itulah ya. Seperti ada pusaka yang mau diberikan kepada salah satu kita santri mungkin. Allahu Akbar. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ada apa ini? Ada apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon maaf. Tenang. Tidak apa-apa, duduk. Kamu yang tempat di mana? Lambai-lambai Di bawah. itu kenapa tadi? Apa melambai-lambai ke saya kenapa? Ada apa ini? Kenapa rame-rame di sini? Mohon maaf. Kami pengen satu bertafakur di atas. Hadiahnya diberikan kepada saya kenapa? Pengen bertafakur di atas
Jadi kepengen mencucikan hati supaya kita nanti bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Apa itu nanti? Caranya untuk apa? Kadang-kadang kita tidak ingin apa-apa dan tidak ingin untuk hal yang lain. Hanya itu saja tujuan kamu. Jangan berbuat macam-macam di sini. Jangan lihat macam-macam. Ini wilayah saya. Ini wilayah kami. Ya saya tahu ini wilayah kamu, tapi memang kami tidak seperti itu. Jadi kami tidak ingin niat macam-macam. Kenapa? Saya tahu kami siapa. Saya tahu. Tahu siapa? Saya akan tidak mengusik kami juga akan tidak mengusik kalian. Saya tidak mengusik jenengan. Panglimanya yang mana ini? Yang ini? Iya, panjenengan itu tadi dari sana menghadang saya itu untuk apa? Seperti melambai-lambai begitu untuk apa? Memberhentikan saya di sini. Menggoda semuanya yang ada di sini. Untuk apa? Mengganggu. Kenapa mengganggu? Kenapa mengganggu? Menguji kita. Atas sana beberapa tempat yang harus diuji. Kenapa itu? Kenapa? Di atas itu yang lebih membahayakan. Terus ini tadi katanya ada suatu hal yang mau diberikan, itu apa itu? Mustika. Terus kenapa kok panjenengan mau berikan kepada kami itu untuk apa? Satu hormat dari bangsa kami. Tadi awalnya untuk mengganggu, kok sekarang sebagai tanda hormat? Maksudnya gimana ini? Ada beberapa yang tidak bagus niatnya ke sini. Di mana barangnya itu? Di depan sana. Di mananya? Di bambu-bambu itu. Itu. Bisa tunjukkan saya di mana letaknya? Monggo. Di sini. Di sini nih. Kenapa sama berikan ke saya? Kenapa sama berikan ke saya? Langkah milik panjenengan diberikan ke saya. Sebenarnya saya tidak butuh barang-barang seperti ini. Tetapi ya kalau panjenengan memberikan tidak apa-apa wes. Saya terima, saya ucapkan terima kasih. Saya pun nanti akan memberikan salah satu pengawal saya untuk berada di sini. Dan insya Allah nanti pun tempat ini kita mintakan syafaat, kita mintakan barokah dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dan juga dari baginda Rasulullah SAW. Kita minta untuk tempat ini menjadi tempat yang baik untuk berdoa. Nggih. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasakan di ya, Masya Allah, di tempat ini ada sebuah energi yang Insya Allah sangat baik sekali. Jadi sangat bertentangan sekali dengan apa namanya mitos warga sekitar bahwa ini untuk memisahkan. Mungkin ada sedikit kesambungan energinya karena seperti pagaran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikeluarkan saja dulu. Ya, cukup enggak? Saya tahu. Ya. Di sini ada sebuah benda yang mungkin benar sebagai apa namanya pemutus atau sebagai apa bahasa tadi, pegat gitu ya, sebagai pegat, tapi bukan untuk memegat sesuatu hal yang baik, tetapi untuk memegat sesuatu hal yang buruk. Contoh ketika pagaran rumah supaya tidak mudah untuk disantet begitu. Contoh ketika ada seseorang yang
dipelet atau diguna-guna oleh orang lain, nah itu nanti dipegat dengan media ini insya Allah bisa. Tapi semuanya hanya sarana saja, sababiyah, tapi semuanya adalah kekuatan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah jatullah sifatullah wujudullah fa'alullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtajil yawma hilqal mujarim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtajil yawma hilqal mujarim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtajil yawma hilqal mujarim. Ya ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ya ahli. Ya ahli man rijal al-asri. Ya ahli. Ya ahli menakup. Ya ahli menagazah. Ada mori enggak? Kain putih aja. Ada kain putih enggak? Itu saya taruh. Ada beberapa sini, termasuk insyaallah. Masya Allah. Masih ada beberapa nanti muncul insyaallah. Di seperti apa namanya? Kalau diminum, ditaruh di air, diminumkan gitu, insyaallah ada barokahnya. Masih ada satu lagi
yang ini bisa kalau memang menjadi jodohnya santri bisa diambil. Monggo, masih ada satu. Kalau memang jodoh pelan-pelan saja karena bentuknya sangat bagus sekali. Monggo santri yang berjodoh akan mendapatkan batu sangat. Kalau ada yang berjodoh Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Itu pelan-pelan. Cari dengan perasaan. Ambil selawat. bagus itu. Selain ini, kalau ada yang berjodoh Hati-hati Pak Devi, banyak durinya. Ambil selawat. bukan, yang jelas dia mempunyai energi yang bagus dan tidak akan sama dengan batu di sekitar. Menafikan. Pelan-pelan Pak Jerry, diangkat rezekinya. Panen jenengan sih Pak, pelan-pelan ini. Panen jenengan Pak Jerry. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, itu Masya Allah. Masya Allah. selawat, sambil selawat. Kan ngajak bercanda kan. Pak Jerry ini tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ngarep duri loh. Pelan-pelan. Rin, ngarep duri loh, Rin. Pelan-pelan. Di depan matanya ada duri loh. Ambil dah. Masya Allah, Masya Allah. Depan, monggo lanjutkan saja. Berarti belum jodoh sama panjenengan. Udah perasaan. Perasaan dulu. Karena sudah tidak bawa juga nggak kelihatan itu gimana dah. Jadi Masya Allah, niku loh. La ilaha illallah. Masya Allah. Ini batu ini gede nih. Masya Allah. Banyak berantem. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan, Masya Allah. Jangan terburu. Bercanda. Jangan tergesa-gesa. Itu. Kita tetap pulang, Pak. Masya Allah. Niku. ayo lanjut. Monggo, monggo. Lanjut lagi lawan Pak. Belum berhasil. Coba lagi Pak Jerry. Saya dapat. Masya Allah. Saya dapat. Oh iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Insyaallah. Wah. Alhamdulillah. Oh, tapak jalak. Tapak jalak namanya ini. Batu apa namanya ini Kang? Ada yang tahu? Kerejekian ya? Masya Allah. Pas di bawah pohon bambu. Itu wibawa juga.
Tak belinya 10 juta. Buat kawin. Oh, Buat nikah. Padahal tadi ini di bawah kakinya Pak Jerry. Mas saya bilang mungkin sudah bukan nggak bisa diambil karena di bawah kakinya Pak Jerry tadi itu ini. Demi Allah tadi di sana. Demi Allah tadi dapatnya di mana tadi? Pasti di sana bawah sana. Bawah malah ya. Bekas-bekas ini. itu jodoh. Bagus ya. Ikhlas. Berarti memang ya memang nggak bisa di yang ini sih. Iya. Tapi bagus loh demi Allah. Saya nggak mengada-ada. Ini demi Allah batu, boleh. Nggih. Besok dicekkan di mana. Ini batu asli bukan apa bukan dari plastik gitu bukan. Ini batu asli. Asli batu. Terus batunya ini seperti buah semangka. Gitu. Mangga ini. Ya ini boleh dicekkan besok. Ini asli batu ini, bukan apa namanya? Imitasi. Bukan imitasi lah. Dan ini bagus sekali insya Allah untuk sarana lah. Tapak jalak kurung. Iya. Tapak jalak ya namanya. Iya. Iya. Ini insya Allah untuk beberapa sih seperti untuk daya tarik, untuk pengasihan gitu yang paling bagus. Waduh, Kemudian yang paling bagus dipegang orang yang bekerja di bidang jasa maupun di bidang pejabat gitu kayak seorang pejabat gitu. Ya. Barakallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat, saya coba mau komunikasi dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Allah. Oh, saya juga dapat tuh. Assalamualaikum. Ida orang ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kamu yang ada di Mustika itu, kenapa kamu kok suka pada masnya ini? Kan tadi beberapa santri mencari Mustika itu tidak dapat. Dia yang aku pilih. Oh, ini yang kamu pilih. Kenapa kamu pilih dia? Meskipun dia kelihatan nakal, tapi sebenarnya dia bersih hatinya. Ya nakal ya. Wasilahnya apa sebenarnya? Ya terus ini untuk apa nih? Mustika ini untuk apa? Wasilah untuk apa? Ini bisa untuk penglarisan juga. Untuk penglarisan. Oh, apalagi? Pengasihan. Pengasihan. Wah, ini pengasihan ini. Wah, ini pengasihan. Gitu banyak nakal. Terus apalagi? Untuk hibawaan. Kewibawaan. Apalagi nggak ada. Ceritanya batu itu dulunya gimana bisa berada di tempat ini? Iya. Kalau ada batu seperti itu, dulunya bagaimana? Memang ditempatkan di tempat seperti ini. Ditempatkan seperti ini. Yang menempatkan siapa? Ya kami. Jadi bangsa gaib. Dari bangsa. Biar aman dari incaran manusia. Biar aman dari incaran manusia. Oh, banyak yang incar manusia. Karena banyak manusia yang menyalahgunakan. Banyak yang ngincar nggak dikasih malah kita dikasih ke kita. Ya, itu rezeki masing-masing. Itu rezeki masing-masing. Iya. Ya. Padahal tadi yang nyari banyak loh, yang nyari. Iya. Yang melihat batu itu juga adalah dia ini. Oh, yang melihat batu ini tadi dia. Maksudnya masnya ini. Iya. Ya intinya yang berjodoh dengan batu ini masnya ini ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk bisa lebih mempercayai tentang sesuatu hal yang gaib, dan semoga saja nanti bisa menambah keimanan untuk beliau sendiri, dan semoga saja ini nanti bisa menyambungkan tali silaturahmi di antara kita. Dan saya ucapkan terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.